Baik, kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, pada kesempatan kali ini kita baru memasuki untuk pembahasan adab yang pertama. Iya. Ini kita baru masuk pembahasan pokok dari kitab ini, Adabut Thalibil Ilmi. Yang kemarin-kemarin kita bahasnya itu tentang masalah keutamaan dulu. Nah, kan gitu. Makanya kemarin kan di mukaddimah yang mukaddimah kitab ini kan disampaikan kenapa? Yaj'aluhum aktsaru hirsan ala suluki tariqil ilmi wa ta'allum. Ini kenapa kok kita sebelum belajar adab tentang menuntut ilmu kita belajar keutamaannya dulu. Nah, gitu. Supaya kita nanti kalau sudah tahu keutamaan belajar, kita lebih apa? Semangat gitu loh. Iya enggak? Yes. Iya. Fakadzalika madza yaj'aluhum aktsara hirsan ala ayyata'addab bil adab syar'iyyah. Nah, ini poin yang kedua. Lebih semangat untuk apa? Mempraktekkan adab-adab sesuai syariat. Nah, ini yang akan kita pelajari kan. Nah, ini baru poin yang pertama, yaitu merupakan adab yang paling penting sehingga diletakkan di awal, yaitu al-ikhlas. Baik. Man sataqra lana? Man? Nah, man anti? Aisyah Az-Zakiyah. Naam, Aisyah Az-Zakiyah. Min aina anti ya Aisyah? Udah ya? Udah pernah loh? Oh ya, enggak jadi kalau gitu. Anggap aja min pengkol gitu ya. Baik, tafadhali. Naam. Awwalu ma yanbaghi li talibil ilmi. Nah, ini hal yang pertama kali yang sudah selayaknya, seyogyanya, sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu itu ayyatasallah bihi, untuk mempersenjatainya dengan itu. Ya kan? Jadi hal yang pertama kali, sesuatu yang seharusnya seorang penuntut ilmu mempersenjatai dirinya dengan hal itu. Wa yaj'alahu nasba 'ainaihi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjadikannya fokus pandangannya, konsentrasinya huwa al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhlas yang seharusnya seorang penuntut ilmu, seorang santri, dia harus ada pada dirinya. Di saat belajar fokusnya itu apa? Ikhlas. Di saat dia mencari ilmu, fokusnya apa? Hanya Allah. Saya itu belajar karena Allah. Saya itu belajar mencari keridhoannya Allah. Allah itu memerintahkan saya sebagai seorang muslim untuk belajar agama gitu. Belajar hal-hal yang terkait dengan ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh hambanya itu untuk beribadah, maka ibadah itu harus didasari dengan apa?
ilmu. Nah, ini kefokusan kita belajar. Bukan kita belajar itu fokusnya untuk apa? Untuk sombong-sombongan, untuk sok-sokan, untuk debatin orang, untuk kayak orang paling benar sendiri. Nah, kan enggak. Kita belajar itu supaya kita tuh tahu. Kalau sudah tahu, mengamalkan dalam bentuk ibadah dan yang lainnya, kan gitu. Kalau kita sudah fokusnya seperti itu, nggak ada ke orang ketika dia pintar agama terus kemudian sombong. Lah, sombong buat apa? Gitu loh. Wong kita itu belajar untuk ibadah, sombong. Ya akhirnya ibadahnya nggak diterima malahan nanti. Sombong sih. Nah kan gitu. Iya makanya gitu. Jadi cobalah kita fokus ketika belajar itu memang mencari keridhoannya Allah, bukan keridhoannya manusia. Saya mau belajar di pondok pesantren supaya nanti saya punya jamaah. Alah, buat apa begitu? Ini tujuannya nggak bener ini sudah. Kalau tujuannya arahnya ke situ, nanti rentetannya itu jadi panjang gitu loh. Kalau sudah nggak ikhlas dulu tuh rentetannya jadi panjang. Pengen dunia, pengen harta, itu nanti rentetannya juga panjang gitu loh. Kalau sudah pengen dunia nanti kan kemana-mana akhirnya cabang-cabangnya itu. Nah itu. Tapi kalau sudah ikhlas, yang seperti itu tuh sudah dia lupakan. Nah gitu. Maka ini penting sekali. Fil qauli wal amal, ikhlas kepada Allah dalam ucapan dan perbuatannya. Nah ini istamir. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari amalan kecuali jika dilakukannya dengan apa? Ikhlas. Apapun bentuk amalannya, orang sholat, berpuasa, sedekah, termasuk thalabul ilmi seperti ini, belajar ilmu syariat. Nah ini semua harus didasari dengan ikhlas, karena Allah tidak akan menerima kalau orang itu melakukannya didasari dengan yang lainnya. Dalilnya apa? Istamir. Masya Allah. Qiraah mumti'ah, qiraah ra'i'ah wa jamilah. Masya Allah. Bisauti ukhtil qari wahia Aisyah Az-Zakiyah. Wa ma umiru. Kenapa? Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini kan ibadah. Ibadah itu apa toh? Ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wah, ini ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Lah, dari awal dong.
ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah az-zahirah wal batinah. Ini pengertian dari ibadah. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna ibadah. Ibadah itu apa? Segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik secara zahir maupun batin. Nah, termasuk menuntut ilmu syariat seperti ini termasuk bagian dari yang Allah cintai gitu loh, dan Allah ridhoi gitu. Kenapa kok belajar ilmu agama merupakan yang Allah cintai dan ridhoi? Karena dengan mempelajarinya kita tahu bagaimana kita harus melaksanakan ibadah. Coba sholat, kita nggak belajar ilmu sholat, gimana mau sholat gitu? Saya nggak bisa sholat, ya berarti belajar dulu. Nah kan gitu. Berarti saya itu belajar ilmu sholat supaya saya bisa sholat. Bukan saya belajar ilmu sholat untuk riya. Ya kan? Gimana coba? Akhirnya kalau belajar ilmu sholat karena tujuannya untuk riya, akhirnya yang penting bacaan yang pelan-pelan gak usah hafalah, yang penting gerakan dilihat orang udah pantas, dah cukup. Nah kan gitu akhirnya kan. Tapi kalau orang ikhlas, saya belajar sholat untuk Allah, Allah mau melihat, berarti bacaan lirih pun saya juga harus menguasai, ya gitu. Nah bedanya orang ikhlas sama nggak ikhlas itu. Kalau dilihat secara zahirnya nggak kelihatan, kamu ikhlas nggak? Waduh, itu urusan hati saya dong, gitu kan. Anda ngajar di sini harus ikhlas. Ya kalau masalah ikhlas ya urusan hati antara saya dengan Allah, nah, kan gitu. Susah. Makanya ini harus menjadi sebuah kesadaran. Gitu. Jangan sampai, saya belajar di pondok pesantren Al-Ukhwah karena apa? Apa ikhlas atau karena memang disuruh orang tua? Nah ini kira-kira bagaimana ini? Tingkatan kalian kira-kira yang mana? Levelnya? Pertengahan antara disuruh dan awal-awal sih disuruh, lama-lama ya udah terpaksa gitu. Oh jalani aja gitu. Iya, kalaupun nolak juga paling nggak boleh. Nah. Senang dijalani, susah dijalani. Oh gitu. Iya. Nah, meskipun awalnya seperti itu, awalnya mungkin masih berat. Tapi yang namanya ikhlas itu memang harus setiap kali orang beramal harus senantiasa diluruskan. Apapun amalannya, mau itu belajar, mau itu berdakwah, mau itu ibadah-ibadah yang lain, mungkin awalnya memang terpaksa, tapi setiap kita melakukan sebuah amalan, terus kita mencoba untuk luruskan niat. Saya harus niatnya ini betul-betul ikhlas, terus gitu, nggak berhenti ya. Nanti akan ada pembahasan yang seperti itu. Jangan sampai orang meninggalkan sebuah amalan karena takut, nanti saya kalau mengamalkan amalan ini saya takut riya, udahlah nggak usah beramal, nanti kalau riya malah nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Ya jangan, sambil beramal sambil meluruskan niat. Nah gitu. Nanti kalau semua orang karena takut riya nggak jadi beramal, ya nggak beramal-amal kalau gitu.
Mau sedekah, takut riak, nggak jadi sedekah. Ya nanti kapan gitu terusan. Takut terus kan gitu. Sedekah dulu sambil meluruskan niat. Nah, gitu. Ya. Pendapat Ustadz sama misalnya nih ada A pengen ngasih barang ke B, tapi B-nya ini nggak adanya A ngomong gak apa anak ikhlas gitu. Ntar kan biasanya orang berbilang gak ikhlas kok kalau ngomong gitu. Iya. Menurut saya kita menjelaskan seperti nggak apa-apa saya ikhlas. Itu bagian dari apa? Penegas saja gitu loh. Menegaskan nggak apa-apa. Silakan diterima kan gitu. Untuk dipertegas lagi supaya dia betul-betul yakin, ya kita sampaikan seperti itu. Bahwasanya saya itu memberi itu ya nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Nah gitu. Jangan langsung kemudian yang lain mengomentari, ikhlas kok bilang-bilang. Nah, ini juga salah ini. Nanti kalau dibilangin gitu, nanti yang ngasih malah nggak jadi ngasih karena dibilangin begitu kan. Lanjutkan aja, silahkan aja dikasih. Meskipun yang dikasih kadang agak segan atau gimana, ya perlu kita tegaskan. Nggak apa-apa, saya tulus kok. Nggak ada apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Ikhlas lah, ya gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Untuk menegaskan saja. Baik, seperti itu. Ya. Nah, tafadhali. Baik. Man sataqra ba'daha? Tafadhali. Nah, Mas mungkin. Hah? Alifah miftahul jannah. Nah, tafadhali ya Alifah. Naam. Fa idza ma akhlasa talibul ilmi lillahi subhanahu nalal ajra al-'azima. Apabila seorang santri penuntut ilmu mengikhlaskan setiap amalannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, istanil. Waburika. Nah, waburika fi lahu fi sa'yihi. Apa makna burik? Jangan berpikiran burik-burik loh ya. Burika dari kata apa? Mabniyun lil majhul. Burika yubaraku. Baraka yubariku. Mabniyun lil majhul. Burika yubarak. Diberkahi. Ya. Lahu baginya fi sa'yihi dalam usahanya. Orang belajar itu kan butuh usaha kan? Butuh usaha, pengorbanan, perjuangan gitu kan. Orang belajar kan nggak santai. Kayak kamu datang ke sini kan butuh perjuangan, pengorbanan juga. Yang rumahnya Kalimantan misalnya datang ke sini pakai apa? Ada yang renang. Ya Allah. Iya kan? Renang. Laut apa itu? Samudra apa? Laut Jawa. Iya kan? Laut Jawa dari apa? Kalimantan ke Jawa ya kan? Nyebrang Laut Jawa. Pakai apa? Renang. Oh, ngeri. Kopassus saja kalah. TNI itu kan renangnya kan selat ya. Ini lautan. Ngeri. Baru pernah ada nggak bisa nafas. Nah itu. Nah, wah ini usahanya luar biasa. Datang dari Kalimantan ke Ukhuwah, ada yang naik pesawat. Pesawat paling 1 jam. Ada yang naik kapal 3 hari. Belum perjalanan daratnya nanti berapa jam. Belum yang rumahnya agak hutan-hutan dikit gitu. Itu lebih
lama lagi. Wah, ini kan butuh perjuangan berat, butuh biaya yang besar. Nyampe pesantren ya, daftar ulangnya berapa? Misalnya 10 juta. Belum SPP-nya 500.000 misalnya. SPP 500. Ya 800 misalnya. Belum uang sakunya 500 per bulan. Belum yang lain-lain. Orang tua kan keluarkan dana yang sangat besar itu buat sekolah kalian semua. Nah, kalau ini semua dilakukan dengan ikhlas, burikalahu fi sa'ihi. Usaha yang semua dilakukan meskipun berat diberkahi oleh Allah, nah kan? Orang hidup itu enggak sekedar cari kuantitas, tapi cari kualitas itu. Enggak sekedar cari banyaknya, tapi cari berkahnya juga. Biarin duit banyak, asal berkah aja. Kan gitu. Punya duit, yang penting cukup lah. Beli motor, cukup. Beli mobil, cukup. Beli rumah, cukup. Nah ini. Haji, cukup. Gak usah banyak-banyak, yang penting cukup duit itu. Plus berkah. Nah gitu. Kadang-kadang orang lupa nyari banyaknya doang, nggak berkah. Waduh, duitnya banyak tapi sakit-sakitan, ya gimana mau menikmati duitnya? Kayak Pak Tani itu loh ya. Pak Tani itu macul ya di sawah, kena hujan, kena panas, santai. Terus makan, ketika datang waktu makan, makannya cukup sayur terong, daun apa misalnya, daun singkong, sambal sama gereh. Itu udah nikmatnya luar biasa. Nggak perlu, nggak ada yang nyari apa KFC atau steak, nggak ada yang begitu. Cukup itu aja udah seger banget makannya itu, lep 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 gitu. Nah kalau orang kehidupannya nggak berkah, makannya KFC, makannya steak, tapi apa, bibirnya sariawan, ya makan aja susah, harus pilih-pilih mana ngunyah bagian kanan atau kiri ya. Ini yang kanan sariawannya gede, yang kiri ada tapi kecil-kecil banyak, waduh susah nih. Iya, ujung-ujungnya waduh, dia ini buat kamu aja, saya tak minumnya doang. Itu mau makan steak ternyata lagi panas dalam, ya. Iya. Akhirnya kan punya duit banyak, makanannya enak, nggak bisa menikmati. Gitu, pilih mana kira-kira? Iya, bisa menikmati tapi makanannya enak juga. Nah, gitu. Berkah lagi. Wah, itu. Nah, itu burikalahu fi sa'ihi. Kalau orang menuntut ilmu semuanya ikhlas, maka akan diberkahi semuanya. Kan enak. Kalian capek diberkahi. Ya. Kalian ngantuk diberkahi. Berkah. Istamiri. Tariqahum wa asbaha ahlan, maka orang yang seperti ini yang ikhlas dalam mencari ilmunya menjadi ahlan lisyaraf, menjadi orang yang berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Alladzi manahahu Allahu lil ilmi, sebagaimana Allah berikan kemuliaan itu untuk ilmu dan para ulama. Wa man salaka tariqahum, dan orang-orang yang berjalan jalannya mereka. Nah, ini pentingnya ikhlas itu. Menjadi berkah dan mulia. Istamir.
wasyabathu وشابته شوائب الرياء وأصبح القصد من طلب العلم المباهة was-sum'atu سبيل wa nailul ونيل المكانة Mhm. والرياسة بين الناس فإن هذا العلم ilma حجة على sahibihi يوم القيامة. na'am wa asbahal wa amma idza fuqidal ikhlas. Adapun orang yang kehilangan ikhlas dalam belajarnya, wasyabathu syawaibur riya, ya, kemudian dia dirusak oleh penyakit-penyakit riya. Nah, orang kalau sudah kehilangan ikhlas, maka apa? Posisinya ditempati oleh riya. Maka apa? Wa asbahal qasdu min talabil ilmi, maka tujuan dari menuntut ilmunya menjadi apa? Al-mubahatu, berbangga-bangga. Wah, ini membanggakan diri. Karena tujuan belajarnya sudah berubah. Yang harusnya ikhlas ternyata apa? Riya. Ketika sudah mendapatkan ilmu jadi apa? Bangga. Saya gitu loh. Gak ada di sini yang lebih pintar daripada saya. Gak ada di sini yang lebih cerdas daripada saya. Di dunia ini, wah gitu sampean. Saya yang paling benar. Itu yang lain apa itu? Kok aneh-aneh? Nah gitu. Saya yang paling benar. Akhirnya semuanya dianggap salah. Bangga dengan ilmunya, kepintarannya. Nah ini udah, kalau sudah kayak begini nih, wis kelanjutannya merusak. Was-sum'ah, pengen didengar. Pengajiannya pengen didengar. Kalau jamaahnya kurang dari 1.000 saya nggak mau hadir. Nah gitu. Wah, dapat undangan ngisi kajian. Jamaahnya berapa? Ya sekitar 30 orang, Pak. Wah, 30 orang dikit sekali. Saya biasa ngisi di atas 1.000 kok. Masjid full. Masa cuma 30 orang? Coba cari ustadz yang lain aja. Wah, gitu. Waduh, ini dah. Sum'ah. Wa nailul makanah. Pengen mendapatkan apa? Kedudukan. Wariyasah bainan nas, jabatan. Belajarnya cuma ingin mendapatkan jabatannya minimal. Saya kalau jadi ustadz di kampung, kalau ada pilihan RT ya minimal lah saya dapat, bisa jadi RT lah minimal. Karena RT kan bisa memberikan nasihat-nasihat bagi warga. Kalau ustadz kan pintar, gitu mikirnya, mengarahkan anak-anak mudanya, gitu. Nah, ini contoh-contoh beberapa hal yang menjadikan orang ketika tidak ikhlas, yaitu hal-hal yang akan menimpa dirinya itu hal-hal seperti itu. Istamir. Udah ya tadi. Fa inna hadzal ilma hujjatun ala sahibihi yaumal qiyamah. Maka ilmu yang dia pelajari atas dasar kehilangan ikhlas akan menjadi apa? Hujjatun ala apa? Menjadi ya, hujjatun ala sahibihi, menjadi apa? Jadi musuh. Ya kan hujjatun ala. Kalau hujjatun li menjadi penolong. Tapi kalau hujjatun ala menjadi apa? Musuh bagi orangnya gitu loh. Nanti di hari kiamat. Orang kalau belajar ilmu agama tujuannya dunia seperti tadi itu, popularitas lah, bangga-bangga lah, sok-sokan lah, sombong lah, biar punya banyak jamaah lah dan lain sebagainya, maka ilmu yang dia pelajari akan menjadi musuh nanti di hari kiamat.
Wala yanalu fil akhirati nasiban wala ajran. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian dan pahala. Nah, ini kan bahaya. Nah, itu. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah salat zuhur. Fa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.